Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahrul Qadri dengan NIM 0525221194 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu mengembangkan aplikasi Sita menggunakan framework Vue.js. Mari kita mulai. Untuk tugas 2 ini ya, sebenarnya ini adalah pengembangan dari program yang telah kita buat pada tugas satu sebelumnya ya, di mana halaman stok bahan ajar dan juga tracking pengiriman kali ini akan menggunakan Vue.js. Nah, di sini kita akan langsung run aja ya untuk programnya. Nah, untuk halaman pertama itu ya kita diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar menggunakan tabel atau list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Lalu kita menampilkan beberapa detail seperti ini. Coba kita login dulu. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, terdapat detail-detail yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, lalu kategori mata kuliah, UPBJJ, lokasi rak, stok, safety, status, harga, dan juga catatan. Nah, di berikutnya itu kita juga diminta untuk terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini stoknya sendiri saya menggunakan modal ya untuk edit. Contoh di sini di biologi umum ya praktikum kita coba edit. Nah, di sini kita coba merubah nama barangnya menjadi eh, teori. Lalu di sini stok kita rubah menjadi satu. Terima kasih. Simpan. Nah, di sini setelah diupdate ya itu data akan langsung terupdate di sini. Stok yang tadinya dari 12 menjadi satu, status yang tadinya aman itu otomatis update menjadi menipis. Lalu untuk catatan yang telah kita rubah juga diupdate ya dan juga nama barang juga kita rubah tadi ya dan itu juga diupdate. Lalu di sini juga di soal berikutnya ya, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Nah, di sini untuk filternya, yang pertama itu adalah stok berdasarkan UT daerah, berapa pilihan dari seluruh UT daerah dan data setiap UT daerah. Di sini bisa lihat ya, UT daerahnya ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar berdasarkan data GS yang telah disediakan oleh soal. Contoh kita pilih Jakarta. Nah, di sini muncul kategori MK-nya di MK wajib ya. Karena kebetulan hanya ada satu MK wajib. Lalu misal kita rubah ya salah satunya menjadi problem base, lalu simpan. Nah, di sini filternya pun juga akan terupdate menjadi problem base. Coba reset ya. Lalu terdapat fitur yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat digunakan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, di sini juga untuk filternya saya masih menggunakan select box, di mana itu ada tiga status ya, yaitu aman, menipis, dan kosong. Lalu saya menambahkan fitur filter untuk perlu reorder untuk khusus menipis dan kosong. Jadi contoh di sini kita pilih, nah di sini ya. Atau coba yang aman saya rubah menjadi 0 ya. Nah, nah, set tadi otomatis hilang ya. Nah, di sini begitu perlu reorder itu otomatis yang kosong juga akan muncul. Semua saya reset filter lagi. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga fitur.
Di sini juga sortnya saya menggunakan di dalam tabelnya ya. Jadi ini bisa diklik untuk sort ascending dan descending. Begitu juga dari stok, harga, nama barang. Lalu fitur filter dapat di-set ulang ya, itu sudah ada di sini. Lalu terapkan fitur VJS di mana di semua filter tidak perlu rekomplit kembali. Di mana tadi setelah update data ya itu otomatis dia ke-update gitu ya. Contoh seperti ini ya, contoh dari fitur menipis saat ada yang stoknya sudah aman ya, kita bikin 50, simpan, otomatis dia akan hilang dari sini karena dia sudah pindah ke halaman aman. Lalu dependent option seperti misalkan filter stok putih darah untuk memunculkan kategori mata kuliah. Nah, di sini juga saya disable ya filter kategori mata kuliah terlebih dahulu sebelum UT darah dipilih. Contoh Jakarta baru bisa muncul ya. Atau Surabaya baru muncul seperti ini. Lalu berikutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ya, di sini ada status kosong, aman, menipis, dan menipis. Jadi di sini saya menggunakan logik di mana saat statusnya 0 itu akan dimunculkan sebagai kosong. Saat status stoknya lebih sama atau lebih besar dari safety stock itu akan statusnya aman. Jika kurang dari safety stock itu statusnya akan menjadi kurang, menipis maaf. Di sini simpan. Nah, statusnya akan jadi menipis saat dirubah jadi 20. Statusnya jadi aman. Sini saat dirubah menjadi 0, statusnya menjadi aman. Jadi kosong. Nah, berikutnya ya, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ini kita bisa menambahkan stok baru ya. Nah, di sini fitur fieldnya itu mandatory semua. Contoh di sini 4117 nama mata kuliah adalah contoh di sini Pancasila ya. Lalu kategorinya MK wajib pilihan, lalu BBJJ-nya misalnya Padang, lokasi rak adalah ruang 3, misalnya A6. Harga di 70.000, stok misalnya adalah 17 dan safety stock adalah 25. Catatan bahan ajar baru. Nah, di sini otomatis data sudah masuk ya, rekan-rekan. EKMA 4177, Pancasila, dan lain-lain. Dan saya juga bisa langsung edit datanya dari sini. Halaman berikutnya adalah tracking pengiriman ya. Kita langsung buka halaman tracking pengiriman. Nah, untuk tugasnya sendiri pada halaman ini itu kita uh, sama-sama mengimplementasikan Vue.js di halaman ini. Lalu terdapat fitur ya untuk menambahkan input delivery order baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Contoh ya di sini kita plus tambah DO. Nah, di sini untuk nomor DO itu sudah tergenerate otomatis ya menggunakan penomoran dari DO tahun berjalan sequence number. Nah, ini kebetulan tahun 2026 ya, sedangkan untuk data existing itu adalah 2025. Jadi sequence number itu dimulai dari 0. Contoh di sini dengan NIM-nya ya 6 543123132. Contoh ya. Nama Syarif Podri, yang ini regular, lalu kapan aja di ini. Di sini ya di soal juga diminta untuk NIM diisi manual, nama diisi manual, ekspedisinya antara JNE regular dan JNE Express ya.
Lalu paket bahan ajar itu terdapat dua ya pada file JS yang kita terima. Terus di sini untuk tanggal kirim ya kita diminta dapat diisi manual ataupun menggunakan fusi date untuk mengambil local time. Nah, di sini coba kita isi manual ya. Di pengiriman adalah let's say di bulan 5 20 2026. Seperti ini. Misalnya data apa eh, order sudah masuk dari tanggal 20 contohnya. Tahu kita juga bisa edit dari date picker di sini untuk di tanggal 21 otomatis berubah. Lalu juga kita dapat menggunakan klik hari ini untuk menggunakan tanggal hari ini untuk sebagai tanggal kirim seperti itu. Kita pilih di tanggal 22 aja. Spandeo. Nah, di sini data sudah terupdate ya, kan ya. Nomor DO 2026 0001 Syahrul Qadri sekian sekian sekian. Lalu kita tambahkan DO lagi. Nah, untuk yang sequence number tadi ya, karena sudah digunakan untuk 0001 itu otomatis update ke 0002 untuk delivery order baru. Atau kita random lagi. Nah, sini sudah muncul ya tiga datanya. Cukup sekian tugas praktik 2 pemrograman berbasis web dari saya. Apabila ada salah atau kurang mohon maafkan. Saya harap tugas ini, video ini juga dapat memenuhi kriteria penilaian untuk tugas 2 pemrograman berbasis web. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.